Pagi petugas berhasil mengevakuasi korban lansia yang tertimbun reruntuhan gempa di Cianjur, Jawa Barat. Sementara sejumlah warga di Kecamatan Cugenang dan Pacet kini masih mengungsi di tenda darurat. Dua korban di Kampung Garogol, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang yang tertimbun reruntuhan bangunan berhasil dievakuasi tim relawan gabungan pada Selasa pagi. Jenazah korban yang diperkirakan lansia ini tertimbun bangunan madrasah saat gempa terjadi. Saat ini relawan gabungan masih mencari 8 korban lain yang belum ditemukan. Kebanyakan yang malam itu tertimpa di reruntuhan madrasah yang sedang mengaji. Jadi banyak ibu-ibu, kebetulan ibu-ibu yang sedang mengaji di madrasah. Dan ada satu ustadz yang semalam sudah diangkat. Sementara itu ratusan warga kampung Panumbangan Desa Pibulakan, Cugenang, Cianjur mengungsi ke area sawah dengan tenda darurat. Mereka harus mengungsi lantaran tempat tinggalnya sudah tak bisa ditempati. Sebagian besar kapasitas rumah sakit yang penuh menyebabkan seorang korban meninggal dunia masih tergeletak di lokasi pengungsian. Tak hanya membutuhkan tenda, kini warga juga memerlukan obat-obatan dan makanan. Selain di Cugenang, masyarakat di Kampung Tunggilis, Ciberem, Kecamatan Pacet juga merupakan salah satu lokasi terparah yang terdampak gempa berkekuatan magnitudo 5,6. Ratusan rumah warga ambruk rata dengan tanah. Masyarakat diminta waspada dengan adanya gempa susulan dengan kekuatan diperkirakan lebih kecil. Tim Liputan melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini di Cianjur, kami akan terhubung dengan Agi Kurniasandi di Rumah Sakit Sayang dan Janet Lee di wilayah Cugenang, Jawa Barat. Kita akan memantau kondisi terkini di Rumah Sakit Sayang terlebih dahulu. Agi, bagaimana penanganan korban gempa yang terus bertambah hingga kini? Ya, nampaknya korban terus berdatangan, terbukti dari suara sirine yang masih terus terdengar, kemudian juga mobil ambulan yang terus berganti masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur yang mengantarkan korban. Kalau berdasarkan keterangan disampaikan oleh pihak dari rumah sakit, total sementara ada 490 korban luka-luka yang saat ini sedang dirawat dalam penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia sebanyak 70 orang, di mana 60% diantaranya Rian merupakan anak-anak. Kalau kami pantau sejak dari pagi dan sejak kemarin juga kami pantau, kebanyakan dari korban ini mengalami luka-luka terbuka, seperti luka terbuka pada bagian kepala, kaki, kemudian juga terjadinya patah tulang, dan juga adanya dislokasi, kemudian juga ada luka memar. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Rian, dan juga pemirsa bagaimana situasi terkini dari rumah sakit yang memang menangani para korban. Mereka tidak bisa dimasuk ke dalam rumah sakit, alasannya karena ini merupakan salah satu mitigasi yang dilakukan oleh rumah sakit. Ditakutkan nantinya ada gempa susulan sehingga tidak bisa masuk ke rumah sakit. Selain itu juga rumah sakit ini juga termasuk ke dalam dampak dari gempa bumi, sehingga ada beberapa runtuhan, dan ini juga beberapa korban mengalami trauma sehingga tidak bisa masuk ke rumah sakit. Kemudian juga yang diharapkan oleh pemerintah setempat agar masyarakat tetap tenang dan juga tidak panik, namun tetap waspada karena potensi gempa susulan masih terjadi. Untuk mengetahui bagaimana situasi di salah satu tempat yang terdampak, sudah ada rekan kami, ada Janet Lee di Jalan Raya Cugenang. Dengan Janet Lee, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Agi. Saat ini kondisi terkini di jalur arteri dari arah Cianjur menuju ke Cipanas maupun sebaliknya yang kemarin ataupun hari ini masih terputus tengah dilakukan evakuasi oleh petugas gabungan menggunakan alat berat, baik itu oleh petugas gabungan lainnya dan juga secara manual, dan juga yang kami lihat tadi ada anjing pelacak. Namun memang kondisinya saat ini tanah yang longsor sehingga menutup jalan dan juga menutup sebagian besar rumah warga yang ada di sini. Tanahnya masih labil dan juga masih basah sehingga memang masih harus sangat berhati-hati dan juga waspada, karena kami pun pemirsa sempat merasakan masih ada gempa susulan, lalu tanah juga tadi masih retak, sehingga kami pun saat ini melaporkan dari tempat yang cukup aman. Dan saat ini yang kami lihat juga masih pengerjaan dilakukan, dan tadi pagi ada sekitar 5 jenazah yang berhasil dievakuasi dan saat ini pun masih terus berlanjut dan diprediksi masih banyak korban lainnya yang tertimbun tanah longsor. Sejumlah pejabat negara juga turut sudah hadir di sini. Tadi ada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung dan juga ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ada pula tadi Menko PMK Muhadjir Effendi yang sudah datang untuk meninjau dan memastikan apakah alat bantuan yang diberikan maupun petugas yang ada sudah cukup untuk melakukan evakuasi agar keadaan bisa terus semakin membaik. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Rian di studio.
Ya, Janet Lee melaporkan langsung dari Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di Cugenang, dan sebelumnya ada Agi Kurnia Sandi melaporkan dari Rumah Sakit Sayang. Tetap berhati-hati dan selamat bertugas kembali teman-teman.